semangat memuji Tuhan? Yuk kita nyanyikan lagu ini. Come on everybody, clap your hands. Jiwa bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus menang, nama Yesus jawaban. Yang tak datang berhenti,
janji-Mu Tuhan Yesus. Kami mau berserah diri sepenuhnya akan rencana-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Here I am, down on my knees again, surrendering all, surrendering all. Find me here, Lord, as you draw me near, desperate to you, desperate for you. I surrender. Come on youngsters, sing this song together. Drench my soul. Drench my soul as mercy and grace unfold.
Jesus, breathe within. Lord, have your way. Lord, have your way in me like a mighty storm. Stay within my soul. Lord, have your way. Lord, have your way in me like a rushing wind. Jesus, breathe within. Lord, have your way. Lord, have your way in me like a mighty storm. Lord, have your way. Lord, have your way in me like a rushing wind. Jesus, breathe within. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Say with all your heart, like a mighty storm. Stay within my soul. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Aku mau ikuti. Aku berserah Tuhan dalam rencana-Mu. Aku berserah dalam kuat kuasa-Mu. Ini kami Tuhan. Sungguh kami mau berserah kepadamu Tuhan seluruh hidup kami. Kami percaya mungkin kami masih kecil Tuhan, mungkin kami masih muda banget Tuhan. Tapi kami mau belajar berserah sama Tuhan. Kami mau ikutin apa yang Tuhan mau. Bawa kami terus Tuhan dalam langkah-Mu. Bawa kami terus bersama-Mu Tuhan. Kami percaya kami generasi-generasi terang-Mu Tuhan Yesus. I surrender. I surrender. I want to know you more. I want to know you more. I surrender. When you start sing with all your heart. I surrender.
kasih ya Tuhan. Berbicara di antara kami di tempat ini ya Bapa. Dan biarlah firman Tuhan yang kami dengarkan itu bukan hanya sekedar kami dengarkan saja. Tapi setelah ini kami mau jadi pelaku akan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih. Terpujilah Tuhan, nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Amin. Hai semuanya. Apa kabarnya? Oke, di minggu ini KBNI dapat tema cukup menarik teman-teman. Udah tahu kan temanya apa? Yeay, aku plus kamu sama dengan? Aku tambah kamu sama dengan kita. Dan ini diambil dari Kejadian 2 ayat 18. Kita sama-sama baca ya. 1, 2, 3. Tuhan Allah berfirman, tidak baik seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengannya. Nah, ini teman-teman, kalau kita baca di Kejadian, sejak awal penciptaan, Tuhan menyatakan tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Ya, nggak baik nih kalau yang sendiri-sendiri. Nah, di sini kita juga untuk memahami kata kita. Kita bukan hanya tentang pasangan hidup. Nah, kalau kita dengerin kata-kata aku plus kamu jadi kita itu sering sekali apalagi ayatnya ini ya, Kejadian 2 ayat 18 ini sering sekali ada di pernikahan atau sering ada di gombalan-gombalan. Mungkin pernah nggak digombal pakai ayat ini? Yang perempuan atau laki-laki? Belum pernah. Good. Oke. Dan di sini juga bukan hanya yang seperti itu KBNI bilang, tapi mencakup seluruh tubuh Kristus, teman-teman. Nah, nih ya, dunia ini sekarang sedang mendorong kita untuk menjadi manusia yang individualisme. Tahu nggak individualisme? Tahu nggak kira-kira? Yang apa-apa? Sendiri. Fokusnya pada aku. Nggak ada itu plus-plusan kamu itu nggak ada lagi. Tapi aku. Nah, sekarang dunia sedang mendorong kita untuk individualis, teman-teman. Mendorong kita untuk harus melakukannya sendiri. Apa aja sih contohnya? Salah satunya adalah pencapaianku, opiniku, jalan-jalanku sendiri. Pernah nggak teman-teman ketika dinasehatin mungkin sama orang-orang yang di sekitarnya, suka-suka aku lah, hidup aku, itu ininya logat Medannya ya. Ada nggak? Pernah nggak teman-teman bilang kayak gitu? Kalau dulu sih KBNI pernah ya. Hidup aku kok lu yang ngurusin? Padahal dinasihatin yang baik-baik. Kira-kira pernah nggak kayak gitu? Kalau KBNI sih pernah ya. Ya, waktu kita pasti pernah lah mengalami kayak gitu ya teman-teman, ketika kita dinasihatin, dikasih motivasi dan lain sebagainya. Padahal itu adalah hal positif yang harus kita terima. Tapi kita sering sekali menolak. Gitu, sering sekali menolak akan hal itu. Tapi gini teman-teman, tapi kerajaan Allah memanggil kita untuk hidup dalam relasi. Bukan tentang aku terus. Tapi ada plus kamu dan menjadi kita. Gitu. Dan dalam hal ini, dalam tema ini KBNI membagi 4 poin. Poin yang pertama yaitu kita diciptakan untuk relasi. Dalam Kejadian 2 ayat 18 tadi, boleh di next Kak? Ya. Dalam Kejadian 2 ayat 18 tadi menunjukkan bahwa kita sebagai manusia tidak lengkap nih kalau sendirian nih teman-teman. Ya, manusia diciptakan menurut gambar Allah atau imago Dei. Ya, di situ diajarkan dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Yang dimana Allah adalah Tritunggal. Satu Allah dalam 3 pribadi yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam diri Allah sendiri sudah ada relasi yang kekal dan sempurna di antara 3 pribadi ini teman-teman. Nah, karena manusia diciptakan menurut gambar Allah ya, yang adalah Tritunggal, maka kemampuan untuk relasi yaitu kasih, komunikasi, dan komunitas adalah bagian dari hakikat manusia sebagai gambar Allah. Gitu. Dan juga manusia memang diciptakan sebagai manusia yang harus berelasi, yang dimana mencerminkan sifat Allah tersebut. Ya, sifat Allah tersebut yang ada dalam relasi kasih sempurna yang ada di dalam Tritunggal tersebut, teman-teman.
Sama seperti tubuh kita ya, tubuh kita sebagai seorang manusia ya. Tangan tidak bisa berkata, aku tidak bisa, aku tidak mau, aku tidak membutuhkan mata. Begitu juga sebaliknya. Kenapa? Karena semua itu ada fungsinya masing-masing di dalam keterhubungan teman-teman. Ini kan saling terhubung ya antara tangan, mata, dan lain sebagainya. Nggak mungkin tangan kita tiba-tiba berontak. Aku nggak butuh elu, mata. Jadi colok-colok matanya. Kayak gitu. Ya, ini semuanya saling mempunyai fungsinya masing-masing yang dimana dalam keterhubungan. Nah itu kita diciptakan untuk, makanya kita diciptakan untuk saling berelasi atau saling mempunyai hubungan satu sama lain. Poin yang kedua, relasi membawa tantangan dan juga pertumbuhan. Boleh di next kah? Oke, relasi, tantangan, dan pertumbuhan. Nah ini teman-teman, setiap kali ada hubungan, pasti ada kemungkinan konflik nih. Di sini teman-teman ada yang sudah mempunyai teman atau sahabatnya sekitar 1 sampai 2 tahun lamanya atau bahkan lebih. Angkat tangannya. Wow, banyak sekali ya. 3 tahun, 4 tahun ya. Pernah berantem gak sama teman-temannya? Sering, wis, mantap. Kadang-kadang. Nah, gini teman-teman. Di dalam pertemanan kita, di dalam lingkungan pertemanan kita itu memiliki egonya masing-masing. Kita mempunyai sudut pandang masing-masing. Ya. Dan itu sekali itu muncul, itu sering terjadi, itu yang menyebabkan konflik itu terjadi teman-teman. Ya. Konflik itu sering terjadi karena ada egonya masing-masing, ada kepentingannya masing-masing atau sudut pandangnya masing-masing. Gitu. Dan ketika ada konflik, sering sekali kita kabur. Ada nggak kabur di sini kalau lagi berantem sama temannya? Udahlah, aku nggak mau temenan lagi sama si A. Ngapain? Dia bikin aku sakit hati. Dia nggak mau dengerin aku. Pernah nggak kayak gitu teman-teman? Ada? Oh iya, ada yang angkat tangan. Hah? Pas aku kelas 1, oke. Sekarang udah enggak. Nah, sering sekali kadang-kadang nih ya, kadang-kadang kita kalau ada konflik nih, kalau lagi berantem sama teman-temannya, kita tuh sering kabur. Pergi, udahlah gak usah temenan lagi, aku punya teman lagi si A, si B. Udah tinggalin aja si A. Malah ngasut teman-teman yang lain. Udah gak usah temenan lagi sama si B. Bener gak? Ada gak? Kira-kira seperti itu. Semoga gak ada ya di tempat ini. Nah, di dalam konflik itu teman-teman, ketika kita lagi berantem sama teman-teman kita, coba kita selesaikan dengan cara komunikasi teman-teman. Kita coba komunikasi sama teman kita. Kita hadapi dengan kasih dan komunikasi. Kenapa Kak Beni bilang kayak gitu? Ketika kita mengkomunikasikannya dengan baik, kita bicara, guys aku minta maaf ya. Misalnya namanya siapa ya? Misalnya nama Bradley. Aku minta maaf ya, aku udah berbuat salah mungkin samamu. Tapi aku gak suka sama kamu. Dikomunikasiin dengan baik apa yang gak disuka dengan si Bradley misalnya. Dan Bradley juga menyampaikan apa yang tidak disuka dengan aku. Ketika sudah ada dikomunikasikan dengan baik, percayalah pertumbuhan akan terjadi. Konflik akan tetap jadi konflik teman-teman. Berantem akan tetap jadi berantem. Ketika tidak ada komunikasi, tidak ada pertumbuhan. Sampai kapan masalahnya itu selesai? Tidak ada karena dialah nggak dikomunikasikan teman-teman. Coba komunikasikan baik-baik, ngobrol pelan-pelan. Ya, Kak takutnya kenapa? Takut dia nggak terima permintaan maaf. Yang penting kita sudah mengkomunikasikannya dengan baik teman-teman. Ya, sama seperti di Amsal 27 ayat 17 yang apa namanya? Yang berkata besi menajamkan besi. Nah relasi ini juga yang kita dapatkan ya, yang kita dapatkan atau yang kita lakukan dalam pertemanan kita. Jadi gesekan itu akan terasa, tapi justru itu membuat kita lebih tajam, lebih dewasa, dan lebih serupa akan Kristus teman-teman. Dan Kak Beni mau berbicara tentang atau menyampaikan tentang poster ini. Boleh dimunculin kakak, next. Ini yang ada yang tahu? Ini film apa? Ninja Hattori, wow keren. Ini film Jumbo ya, siapa yang udah nonton Jumbo?
Ada yang belum? It's okay teman-teman. KB ini spoiler dulu ya. Oke. Eh, Oke, it's okay lah ya. Sedikit aja. Nanti kalian bisa nonton, masih ada di bioskop kok. Nah, di film Jumbo ini teman-teman, ya. Karakter baiknya siapa? Don, ya. Terus karakter jahatnya Atta Halilintar. Siap. Oke. Nah, di film ini dia Don itu dia lebih self love, teman-teman. Ya kan? Ketika dia dikatain, dibully, zumbo gitu kan. Dia dibully, dia nggak menggubris gitu kan. Tapi ketika dapat pujian, pengakuan, muncullah selfish yang dimana tema kita di bulan ini. Ya, bertentangan dengan tema kita di bulan ini. Muncullah selfish, ada keegoisan. Maunya diperhatiin terus-terusan. Maunya didengerin terus-terusan. Benar nggak? Bener. Padahal di awal kita sudah, wah Zumbo keren juga ya. Dikatain, tapi dia nggak membalas. Tapi ketika pujian, itu mengubah dia. Teman-teman. Ada konflik nggak? Konflik. Berantem nggak dia sama teman-temannya? Sampai didorong siapa teman baiknya? Norma Kamaru. Gak tahu ya. Bukan di zamannya sih. Nah. Berantem sama Norma teman-teman. Sama si Irma juga ya. Si Irma siapa? Yang cewek itu siapa? Maimunah ya? Maesaro namanya. Panggilannya Mae. Mereka berantem kan? Ketika ada konflik itu kan? Kenapa? Karena si Don itu pengen aku harus dipuji terus-terusan teman-teman. Nah itu sifat karakter asli Don. Adanya konflik dalam film ini. Selesai gak konfliknya? Kabur gak mereka? Kalau kabur mereka filmnya gak akan selesai-selesai. Kabur gak? Don pergi gak? Atta pergi gak? Enggak kan? Atta dengan kerendahan diri, kerendahan hatinya, dia manjat ke jendela kamar Don ya. Dia say sorry gak sama Don? Say sorry gak? Say sorry. Dia minta maaf sama Don. Kerendahan dirinya, aku mau minta maaf dengan kamu. Itu penyelesaian konflik gak teman-teman? Penyelesaian konflik. Tersampaikan gak hatinya si Atta? Tersampaikan kan? Tersampaikan gak hatinya si Don? Tersampaikan juga. Tersampaikan gak hatinya, perasaannya si Maesaro? Tersampaikan. Satu lagi saja, siapa lagi yang cowok tadi? Norma ya. Tersampaikan gak perasaannya si Norma? Tersampaikan. Mereka kasih tahu. Dan si Don juga menyadari kesalahannya dia. Bener? Bener. Ternyata aku selama ini mau dimengerti. Ternyata aku selama ini mau didengarkan saja. Aku minta maaf. Penyelesaian konflik ada? Bertumbuh gak mereka? Bertumbuh. Bisa gak mereka menghadapi rintangan, tantangan di depan? Bisa kan? Akhirnya ketemu gak? Happy ending gak? Happy ending. Karena mereka menyelesaikan konfliknya teman-teman. Gitu. Jadi relasi itu sebuah tantangan dan pertumbuhan juga buat teman-teman. Selanjutnya di poin ketiga itu kita pengen belajar dari tokoh Alkitab yaitu Musa. Nah Musa ini teman-teman dia merasa tidak layak dan dia sangat-sangat takut berbicara di depan umum teman-teman. Waktu Allah memanggil dia memanggil Musa lewat semak yang menyala dalam Keluaran 3, Musa langsung menunjukkan ketidakpercayaan dirinya. Dia mengatakan seperti ini, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, baik dahulu maupun sekarang. Sejak engkau berfirman kepada hambamu, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Itu terdapat di Keluaran 4 ayat 10, nanti teman-teman boleh buka. Ini menunjukkan bahwa Musa itu merasa tidak nyaman berbicara di depan umum. Nah karakter ini salah satunya ciri-ciri introvert. Ada lagi yang kedua, Musa lebih suka menghindari spotlight, teman-teman. Ketika Tuhan menyuruh Musa untuk menghadapi Firaun,
Musa berkali-kali berusaha mengelak. Dia meminta Tuhan mengirim orang lain saja. Itu terdapat di Keluaran 4 ayat 13. Teman-teman boleh nanti buka di rumahnya. Nah, ini seperti karakter. Musa ini seperti salah satu karakter introvert. Yang merasa berat kalau tampil di depan umum. Lebih sukanya di belakang layar saja gitu. Nah, Musa dalam Alkitab ini teman-teman sangat mungkin adalah seorang introvert. Ya, seorang yang tidak mengejar spotlight, berhati-hati, nyaman dalam kesendirian, ya. Tapi ingat, dia dipakai Allah, teman-teman. Dia dipakai Allah untuk melakukan hal-hal besar. Mungkin sama dengan teman-teman sekalian. Tidak pandai ngomong, tidak pandai berkata-kata, tidak mau tampil di depan umum. Tapi percaya ketika Tuhan sudah panggil teman-teman, jangan batasin. Teman-teman harus menyerahkan juga. Akhirnya Tuhan pakai Musa enggak? Pakai Musa teman-teman. Jadi kalau dibilang ya, dalam psikologi gini teman-teman. Tidak ada fully atau sepenuhnya orang itu introvert. Tidak ada sepenuhnya orang itu ekstrovert juga. Jadi ada yang lebih dominan. Mana yang lebih dominan dari antara teman-teman? Itu yang teman-teman harus tahu. Kak, aku orangnya introvert banget. Aku gak bedakan introvert sama antisosial. Ingat yang tadi Kak Beni bilang. Tidak ada sepenuhnya introvert. Tidak ada sepenuhnya ekstrovert. Jadi mana yang lebih dominan? Mungkin teman-teman lebih dominannya ekstrovert, ketemu sama orang terus. Tapi di satu titik teman-teman yang ekstrovert pasti pengen banget punya waktu menyendiri. Pernah gak? Aku pengen sendiri dulu. Capek lagi ngobrol sama orang banyak. Pernah gak kira-kira? Gak pernah ya. Tapi kalau misalnya ada orang introvert pasti ada, ya udah ketemu sama orang aja. Tapi dibatasin karena energinya bakalan habis ketemu sama orang. Kak Beni itu dominan ekstrovert. Kak Beni itu senang ketemu orang banyak, ketemu sama orang-orang, ketemu sama teman, ada mentor dan lain sebagainya. Tapi di satu sisi Kak Beni itu meluangkan waktu Kak Beni untuk sendiri. Kak Beni itu sering sendiri teman-teman. Di motor itu paling enak sendirian. Gitu. Nah itu dominan ekstrovert tapi ada sisi introvertnya. Bedakan ya teman-teman. Gitu. Jadi kita belajar dari karakter Musa tadi mengenai tentang introvert tapi dipakai Tuhan lebih lagi teman-teman. Ya. Selanjutnya ya di poin keempat kita mau belajar tentang aku plus kamu plus Tuhan. Menjadi kita yang utuh, asik ya. Kita yang utuh teman-teman. Jadi kita ini bukan hanya soal kebersamaan manusia ya. Kebersamaan kita. Tapi kebersamaan yang diikat oleh kasih Kristus teman-teman. Nah tanpa Tuhan di tengah kita relasi kita lebih rapuh. Lebih gampang goyah gitu. Dan juga berpusat pada pribadi kita. Nah, dengan Tuhan kita pluskan Tuhan, relasi menjadi wadah pertumbuhan teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat gambar di belakang ini. Yang dimana Komsel kita sudah berjalan kemarin secara onsite ya, ada juga yang online. Teman-teman bisa lihat ya. Inilah ketika komunitas itu ada, teman-teman. Inilah ketika aku plus kamu plus Tuhan digabung menjadi utuh, teman-teman. Ada support, ada saling mengasihi, ada saling mendukung tadi satu sama lain. Makanya ada pertumbuhan itu terjadi teman-teman. Kak Beni sedikit sharing, sedikit aja. Kak Beni salah satu orang yang bertumbuhnya di komunitas teman-teman. Dulu Kak Beni itu mengikuti komunitas itu waktu kuliah. Waktu TK sampai SMA Kak Beni tidak pernah mengikuti komunitas. Apalagi komunitas yang positif. Itu Kak Beni itu lebih cenderung di kamar ngedit 24 jam kayaknya. Kalau ada waktu 25 jam Kak Beni akan ngedit 25 jam. Gitu. Kak Beni itu apa-apa di kamar terus. Sendiri. Ngedit dan lain sebagainya. Dulu. Kak Beni tetap main-main dengan teman-teman Kak Beni. Tapi ketika kuliah Kak Beni diubahkan. Ya, Kak Beni itu lebih banyak introvertnya di TK sampai dari SMP sampai SMA Kak Beni lebih banyak introvert. Dominannya introvert. Kuliah diubahkan.
Lebih dominan ekstrovert malah kuliah. Karena KB ini diubahkan di komunitas teman-teman. Komunitas sel. Ya, komsel. Udah KB ini dapat pertumbuhan rohani. KB ini juga dapat pertumbuhan skill. Nggak berani KB ini maju ke depan kayak gini ngobrol sama teman-teman. 5 menit juga udah apa ya? Bingung. 5 menit KB ini udah PO. Workout. Langsung pergi KB ini. Nggak tahu lagi mau ngomong apa. Tapi pertumbuhan itu KB ini dapat di komsel teman-teman. Rohani, dapat. Skill, dapat. Di sini ada yang anak komsel KB ini? Wih, mantap. Ada beberapa di sini teman-teman komsel KB ini. Yang dimana KB ini mengajarkan mereka untuk sharing. Gak apa-apa 5 menit. Yang penting mereka selama 5 menit mereka sharing. 2 minggu sebelum sharing mereka udah buka Alkitab. Jadi 2 minggu itu mereka akan buka Alkitab terus. Karena mereka mempersiapkan dirinya untuk 5 menit itu. Yang KB ini pengen apresiasi hal-hal kayak gitu. Mereka dapat pertumbuhan rohani, mereka juga dapat pertumbuhan skill. Mereka akan dilatih tentang apa? Tentang bisa ngobrol di depan orang lain tanpa ada penghakiman di situnya. Gitu, tanpa ada penghakiman. Dan disinilah kita sama-sama menjadi utuh yang Tuhan mau. Oke. Jadi, next slide Kak. KB ini mau ada pertanyaan sama kalian. Apakah teman-teman siap menjadikan aku plus kamu plus Tuhan menjadi kita yang utuh? Siap kira-kira? Kurang kencang ini sekali lagi. Siap kira-kira? Wush, mantap. Oke, kalau siap KB ini kasih sedikit tips and trick. Yang pertama, boleh next Kak? Oke, evaluasi setiap relasi atau hubungan yang saat ini ada. Coba lihat teman-teman lihat pertemanan kalian, sekitar kalian. Apakah membangun atau tidak? Membangun. Apakah cuman menuntut atau memberi? Nah, coba dicek dulu pertemanan teman-teman, geng teman-teman. Punya geng enggak di sini? Nah, coba dicek dulu apakah geng saya ini membuat saya bertumbuh? Apakah geng saya ini membuat saya terbangun atau membangun satu sama lain? Kalau enggak, coba jangan menuntut, tapi kita yang harus menjadi memberi sesuatu yang menarik dalam geng kita tersebut. Yang kedua, bergabung dalam komunitas. Jadi tadi teman-teman sudah Kak Beni bilang untuk kita sama-sama untuk tergabung dalam komunitas rohani ya, komunitas yang positif. Jangan hidup sendirilah. Kita juga butuh orang loh. Yang ketiga, belajar untuk menyelesaikan konflik ya. Jangan lari kalau ada konflik, jangan pergi. Hadapin ya. Komunikasi. Itu yang Tuhan ajarkan dalam berelasi. Kasih komunikasi dan komunitas. Ya, itu yang Tuhan ajarkan. Jangan lari ya. Yang keempat, bersikap terbuka. Nah, nanti setelah ini teman-teman akan ada small group. Coba kita belajar terbuka sama teman-teman kita, sama kakak mentor kita, ya. Siapkan diri kalian untuk mau ditolong sama orang lain juga. Jangan tertutup. Kamu ada apa hari ini? I'm fine. Gak ada apa-apa hari ini. Gitu-gitu terus. Ya, coba kita belajar terbuka. Kita ceritakan apa yang saat ini kita alamin. Istilahnya curhat colongan, curcol. Yang kelima, latih kepekaan sosial. Nah, coba perhatikan di sekitaran kalian teman-teman. Perhatikan, jangan cuek ya. Jangan cuek. Tuhan bisa pakai kamu kok jadi jawaban bagi orang lain. Ya. Tuhan bisa pakai kalian jadi jawaban buat orang lain juga. Jadi jangan cuek. Coba kita lihat sekitar kita. Apa yang bisa kita tolong? Kita tolong. Oke, yang terakhir, KB ini ada kasih sesuatu sama kalian. Tidak ada pertumbuhan di dalam kesendirian teman-teman. Gak bisa bertumbuh kalau kita sendiri. Ya, gak bisa bertumbuh. Jadi kita perlu orang lain juga. Yang dimana untuk menopang kita. Yang dimana untuk mengingatkan kita sama Kristus sendiri. Kalau kita bisa, misalnya kita teman-teman dengan PD-nya, dengan percaya dirinya, aku bisa kok datang sendiri ke Kristus. Percayalah teman-teman, kalau teman-teman di titik terendah,
teman-teman gak tahu mau kemana. Teman-teman akan memikirkan yang aneh-aneh kalau teman-teman tidak ada komunitas yang baik yang sama-sama mengingatkan kita untuk datang terus ke Tuhan, saling support satu sama lain. Dan slide yang terakhir, dalam Kristus kita dipanggil untuk menjadi kita. Ya, dalam Kristus kita dipanggil untuk menjadi kita, satu tubuh yang saling mengasihi, menopang, dan bertumbuh bersama. Lihat, saling menopang, saling bertumbuh bersama. Gitu teman-teman, semoga memberkati teman-teman. Jadi tidak ada pertumbuhan di dalam kesendirian. Teman-teman butuh teman-teman juga untuk sama-sama saling menopang. God bless you guys. Kita berdoa dulu yuk. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus atas penyertaan-Mu. Dan biarlah firman-Mu ini hidup dalam kehidupan kami ya Bapak. Dan biarlah kami menjadi dampak buat di sekeliling kami ya Tuhan, terutama buat keluarga dan buat pertemanan kami ya Tuhan. Pakai kami lebih lagi ya Bapak, untuk menjadi saluran berkat buat orang lain ya Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan, Engkau Tuhan saja yang memperlengkapi kami ya Tuhan, pribadi lepas pribadi di tempat ini ya Bapak. Agar kami sama seperti keteladanan, mengikuti keteladanan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Sebentar kami akan small group satu sama lain. Biarlah ya Tuhan ini awal kami untuk menjadi orang yang terbuka satu sama lain. Dan awal kami untuk menjadi orang-orang yang menjalin relasi di kemudian hari, yaitu berkomunitas yang Tuhan mau. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bagi saudara-saudara yang diberkati Impact Community Indonesia dan ingin memberikan persembahan atau donasi, dapat disalurkan ke rekening Bank Gereja Impact Community Indonesia dan Yayasan Tangan Pengharapan, serta QR Code BCA Mobile, GoPay, OVO, Dana, Shopee, dan Link Aja. Ibadah Impact Community Indonesia menjadi 5 sesi. Ibadah jam 8 pagi, jam 10, jam 12 siang, jam 3 sore, dan jam 5 sore. Seluruh ibadah berlangsung on-site di Mall of Indonesia, lantai P3, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Bagi jemaat yang ingin mengikuti secara online, ibadah live streaming dapat diikuti pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia. Mari bersama-sama untuk datang dan mengikuti 60 Minute Worship secara onsite setiap Rabu malam pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, langsung di Gereja Impact Community Indonesia, Mall of Indonesia lantai P3. Mari bawa keluarga dan ajak orang-orang yang Anda kasihi. Impact Community Indonesia Friday Service, ibadah setiap hari Jumat yang ditayangkan secara online pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ibadah Saturday Service, ibadah Sabtu Impact Community Indonesia ditayangkan online setiap Sabtu pukul 19 waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia. Setiap ibadah online Impact Community Indonesia sudah tersedia subtitle dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan Mandarin. Anda dapat mengaktifkan dengan klik tombol CC atau closed caption pada layar Anda. Spesial bagi kaum muda, ibadah Impact Youth pukul 17 waktu Indonesia Barat di Mall of Indonesia lantai P3. Bagi jemaat di luar kota Jakarta dapat menyaksikan ibadah youth secara online di YouTube Impact Community Indonesia. Bagi Anda yang ingin tahu lebih banyak tentang firman Tuhan, dapat bergabung dalam Bible Study Impact Community Indonesia melalui virtual setiap 2 minggu sekali pada hari Sabtu pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Pendaftaran ini gratis dan dapat dilakukan dengan mengisi form registrasi melalui scan QR Code atau dapat menghubungi nomor yang tertera di layar Anda. Saksikan Menabur Cinta untuk Indonesia setiap Sabtu jam 11 waktu Indonesia Barat di YouTube Tangan Pengharapan. Ikuti Daily Devotion setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 6 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Hani Kristianus serta pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Yohanes Kristianus. Impact Community Indonesia memiliki sebuah komunitas untuk kita bertumbuh bersama.
bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin bergabung di Komsel Impact Community Indonesia dapat mengisi link form pendaftaran di bawah ini. Bagi Anda yang rindu menjadi jemaat Impact Community Indonesia, dapat mengisi Google Form atau scan QR Code di layar Anda. Saudara dapat mengirimkan permohonan pelayanan doa dan konseling, atau jika Anda memiliki doa yang terjawab, serta kesaksian atas jawaban doa Anda, melalui Google Form, WhatsApp, atau email impactcommunity.id@gmail.com. Bagi Anda yang rindu untuk dibaptis, Anda dapat mendaftarkan diri Anda dengan scan QR Code yang ada di layar kaca, atau menghubungi kami di 0811 9777 745. Tangan Pengharapan memproduksi merchandise Positive by YTP dan batik Tangan Pengharapan untuk menolong pendidikan anak-anak pedalaman Indonesia. Pembelian dapat dilakukan di online store Tangan Pengharapan, di Tokopedia, Shopee, dan WhatsApp merchandise Tangan Pengharapan di 0813 1100 5568. Temukan dan ikuti media sosial kami di YouTube dan Instagram Impact Community Indonesia.